Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Saya percaya dan berharap kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Kita percaya hari ini pun kita juga berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Benar Tuhan, layaklah segala bangsa memuja-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu ya Allah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Allah
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah kami yang setia, Allah kami yang mulia, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan untuk merayakan kebaikan-Mu ya Allah. Kami ingin merayakan kasih setia-Mu Bapa dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, buat setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal Tuhan setiap hidup kami ya Allah. Kami rindu Tuhan Yesus, di ibadah ini pun Engkau melawat setiap hati kami, setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau awali ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya. Tidak terasa, kita sudah ada di bulan November di tahun 2020. Musim berganti musim, tapi kita percaya kalau Tuhan kita setia. Kalau Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Tuhan Yesus, tidak akan berlalu. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Haleluya. Saya percaya jika kita ada sampai hari ini pun, ini semua karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Mari kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang seringkali mungkin kita tidak ingat dan seringkali mungkin kita lupa. Tapi mari sama-sama kita mau berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Benar Bapa, kami bersyukur untuk semua kasih setiamu, dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Ibadah dengan disertai dengan perjamuan kudus. Dari waktu ke waktu kita sudah ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Pagi ini kita juga akan menikmati perjamuan yang telah Tuhan siapkan buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Saudara, tema yang saya ambil adalah berbahagialah kamu jika kamu telah mengetahui semua ini dan melakukannya. Ketika Yesus tahu bahwa malam ini adalah malam yang terakhir, dia bersama-sama dengan muridnya. Dia tahu sebentar lagi dia akan kembali kepada Bapa. Tetapi ketika itu dia mendapatkan murid-muridnya itu sedang bertengkar. Siapa di antara mereka yang menjadi terbesar? Saudara, Yesus tidak memberikan komentar, tetapi dia membuka jubahnya, dia mengambil kain lenan diikat pada pinggangnya, dan dia mengisi air ke dalam sebuah basi, sebuah baskom. Kemudian dia berlutut dan mulai membersihkan kaki murid-muridnya. Saudara, nah ini satu perbuatan yang tidak biasa buat seorang guru, apalagi Tuhan. Ayat 13 dari Yohanes 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, ini adalah perkataan-perkataan Yesus yang bersama-sama dengan murid pada perjamuan malam sebelum diserahkan kepada penguasa untuk menderita di kayu salib. Banyak kali kita sering kali mendengar orang-orang yang tidak percaya Injil. Mereka bertanya, masa Tuhannya orang Kristen kok mati? Bahkan ada orang Kristen yang tinggalkan iman Kristennya karena dia tidak merasa puas. Dia mempunyai Tuhan yang mati. Dia mempunyai Tuhan yang memakai cawat kemudian disalib, saudara. Nah, ini menjadi tantangan bagi iman Kristen. Yesus sendiri katakan bahwa dia akan menderita, dia akan dicemooh, dan kalian yang mengikut dia juga akan mengalami hal yang sama. Saudara, Yesus tahu bahwa ia datang dari Bapa dan ia akan kembali kepada Bapa. Yesus tidak mati sebagai seorang yang mati syahid,
melainkan kematiannya atas salib itu adalah menurut kehendak Allah dan menurut rencana Allah. Saudara-saudara, kematian Yesus bukan karena dia dibunuh, tetapi kematian Yesus karena dia yang menyerahkan nyawanya. Tidak ada orang yang dapat membunuh Yesus kalau belum waktunya. Tetapi kalau Yesus menyerahkan nyawanya, itu memang sudah waktunya, saudara. Nah, Yesus kemudian memberikan satu contoh kepada murid-muridnya ketika dia melihat mereka itu sedang bertengkar siapa di antara mereka yang nanti akan menjadi yang terbesar. Saudara, Yesus memberikan contoh dan dia katakan kepada murid-muridnya bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu adalah benar. Seorang guru yang juga Tuhan merendahkan untuk membasuh murid-muridnya. Dan ini yang Yesus berikan contoh kepada murid-muridnya, bahwa mereka dipanggil bukan untuk mendapatkan pangkat yang tinggi. Mereka dipanggil bukan untuk memerintah, tapi mereka dipanggil untuk menjadi rasul. Mereka dipanggil untuk menjadi gembala, untuk melayani. Yesus ingin menghilangkan prasangka murid-muridnya bahwa kerajaan Mesias itu adalah kerajaan politik seperti kerajaan dunia ini. Bukan. Yesus memberi contoh, dia berlutut, dia membasuh kaki murid-muridnya, dan ini menjadi satu teladan yang dia tinggalkan buat murid-muridnya, yang nanti dia akan melihat murid-muridnya juga akan melakukan hal yang sama ketika mereka dalam pelayanan sebagai rasul, mereka dalam pelayanan sebagai gembala, saudara. Itu sebabnya Yesus katakan, jikalau kamu mengetahui semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagia bukanlah satu kebahagiaan secara materi, bukan kebahagiaan karena kita mempunyai harta yang banyak, rumahnya yang mewah, emas batangan disimpan di bank dan seterusnya. Tetapi kebahagiaan yang Yesus katakan adalah kebahagiaan batinnya, kebahagiaan rohani, saudara. Yesus ingatkan bahwa pelayanan mereka adalah pelayanan yang penuh dengan banyak tantangan, banyak penderitaan. Yesus alami ketika dia disalib dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turunlah dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Saudara, penderitaan yang Yesus alami itu sebabnya dia katakan, aku seperti mau mati rasanya ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani, saudara. Jadi kematian Yesus bukan karena dia dibunuh, tapi karena dia memang menyerahkan
nyawanya kepada Bapaknya. Yesus yang nantinya berkata kepada Pilatus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Dia berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengetahui semuanya ini, maka kamu akan berbahagia dan jika kamu melakukannya." Kasih Yesus demikian besarnya kepada murid-muridnya, dan dia peringatkan supaya mereka itu dikatakan berbahagia kalau mereka sudah tahu bahwa Yesus kembali kepada Bapa, bukan karena dibunuh, tapi dia yang menyerahkan nyawanya, dan dia berasal dari Bapa, dia kembali kepada Bapa. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 kita lihat kata-kata Yesus tentang berbahagialah ketika dia khotbah di atas bukit. Yang pertama dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi bukan kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang karena dia kaya. Bukan kebahagiaan yang dimiliki seseorang karena dia menjadi seorang yang sukses dari dunia ini. Tetapi Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang kebutuhan rohaninya, bahkan kita sendiri, butuh hidup, butuh kuasa, butuh kasih karunia yang datang dari Roh Kudus untuk mewarisi kerajaan Allah. Saudara, ada sekian banyak kali Yesus katakan, berbahagialah kamu. Jadi ketika kita memiliki pengalaman yang salah satu dari Yesus katakan, maka kita benar-benar adalah orang yang berbahagia. Begitu juga Yesus katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, orang yang berduka cita dikatakan orang yang berbahagia karena mereka akan diberi penghiburan. Yang ketiga, Yesus katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara, yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Orang yang haus, orang yang lapar akan kebenaran, mereka dikatakan adalah orang yang berbahagia karena mereka itu akan dipuaskan. Berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Jika kita bermurah hati kepada orang lain, maka kita akan memperoleh kemurahan yang dari Tuhan. Kemudian, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang suci. Kita pun harus menjadi orang yang suci. Kemudian, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah memiliki iman di dalam nama Yesus, kita adalah orang-orang yang membawa damai. Bukan membawa berita-berita hoax, bukan membawa berita-berita yang membuat orang berantem, saudara, tapi dari mulut kita keluar berita-berita damai. Orang yang membawa damai, mereka itu disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, orang yang membawa damai berarti mereka mempunyai roh Allah. Roh Allah tinggal di dalam mereka. Dan kalau roh Allah tinggal di dalam mereka, mulut mereka memberitakan berita-berita damai. Mulut mereka menceritakan tentang sejahtera.
Mulut mereka memberitakan tentang kebahagiaan di dalam Yesus, keselamatan yang ada di dalam Yesus. Puji Tuhan, saudara, dikatakan orang yang membawa damai, mereka itu disebut anak-anak Allah. Saudara, kita juga disebut anak-anak Allah. Tapi apakah kita sudah memberikan berita-berita damai kepada orang lain? Buka mulutmu, buka suaramu, ceritakan ini kepada orang-orang lain tentang berita dari sorga yang datang dari Yesus untuk kita salurkan kepada orang lain. Berikut yang ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Orang yang empunya kerajaan sorga adalah mereka yang mengalami aniaya karena kebenaran. Saudara, bukan dianiaya karena berbuat jahat, bukan dianiaya karena mencuri, karena merampok, karena membunuh, tetapi dianiaya karena berbuat benar. Dan ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dunia kita lihat semakin hari semakin kacau, saudara. Banyak orang katakan, ya sudah nggak lama lagi perang dunia akan jadi. Kita mau perang dunia atau nggak perang dunia, tugas kita sebagai orang Kristen adalah beritakan berita damai. Walaupun untuk itu kita harus mengalami aniaya. Dan kalau kita mengalami aniaya karena kebenaran, maka kita adalah orang-orang yang empunya kerajaan sorga. Puji Tuhan. Dan terakhir dia katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya belajar dari Tuhan Yesus. Dia sudah tinggalkan sorga dan dia sudah kembali ke sorga. Dia tinggalkan teladan supaya kita yang menjadi hamba-hamba Tuhan, kita yang menjadi saksi-saksi Tuhan, bukan lagi mencari pangkat, bukan lagi mencari ketenaran, tapi kita membawa berita damai. Berbahagialah orang yang mengalami aniaya karena namaku, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Puji Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan pagi hari ini karena kita akan mengikuti perjamuan Tuhan, dan untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, Tuhan sudah jaga, Tuhan pelihara kita, dan firman Tuhan ingatkan kepada kita, berbahagialah kamu jika kamu sudah mengetahuinya dan melakukan. Haleluya. Kita sudah tahu firman Tuhan yang Yesus ajarkan, dan kita adalah berbahagia kalau kita melakukan firman yang telah Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara di rumah dapat siapkan roti dan cawan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Kita nyanyikan salibnya.
Ketika Petrus melihat Yesus akan membasuh kakinya, dia katakan, Tuhan, tidak selamanya engkau akan membasuh kakiku. Tetapi Yesus katakan, jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Petrus katakan, kalau begitu jangan hanya kaki, tapi tangan dan seluruh tubuhku ya Tuhan. Saudara, kita perlu dibaptis, disucikan oleh Tuhan. Disucikan dengan darah yang kudus. Nyanyikan, darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Amat kuasa, Glory, hallelujah. dari dosa, Haleluya, Yesus. lepaskan Haleluya. segala susah. Darahnya tebus darahnya amat kuasa. Amin, amin. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus, darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus Saudara, jalan menuju kerajaan Allah bukannya naik tapi menurun, kerendahan hati. Yesus telah memberikan teladan, menjadi pelayan buat murid-muridnya. Yesus katakan kalau menjadi pemimpin dia harus jadi pelayan. Bukan untuk mendapat pangkat yang tinggi, kita dipanggil untuk bukan mencari kedudukan yang tinggi, tapi kita menjadi pelayan Tuhan, saling melayani. Puji Tuhan, roti yang ada di tangan kanan saudara, lambang daripada tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Cawan di tangan kanan saudara, lambang dari darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita, dosa saudara, dan dosa saya. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, kita minum mengucap syukur dalam nama Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Engkau selamatkan kami dengan mati di kayu salib. Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa bagi kami, supaya melalui kematian kami dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan, kita menyembah Dia, kita nyanyikan darah-Nya amat kuasa. Sucikan aku dari dosa. Datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus, darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya Kami berterima kasih ya Tuhan buat perjamuan Tuhan yang dapat kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Engkau serahkan buat menebus kami yang berdosa. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah tebus kami dari kematian neraka yang kekal. Dan kami sekarang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami menjadi bagian-Mu dalam kerajaan sorga nanti. Peganglah kami, kuatkan kami, teguhkan kami di dalam iman ya Tuhan. Supaya perjalanan hidup kami tetap berpegang kepada firman-Mu, pada roh suci-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dimanapun saudara berada, percaya bahwa berkat yang Tuhan sediakan pagi ini menjadi bagian saudara. Kesembuhan saudara, kelemahan saudara, kesusahan saudara, ketakutan saudara, Tuhan sudah bebaskan, Tuhan sudah pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa buat mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang susah, mereka yang menderita, bimbang. Tuhan, layakkan, kuduskan mereka, berkati mereka dengan kuasa firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat presiden kami. Kami berdoa buat NKRI. Tuhan, layakkan, Tuhan berkati negara kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua berbahagia karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita juga sudah diingatkan bahwa kita dipanggil untuk melayani sesama kita. Mari kita pergunakan waktu, tenaga kita untuk melayani. Kami mau mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia beribadah. Kami mendoakan supaya kita semua tetap sehat dan selalu semangat.
Sampai berjumpa di ibadah minggu depan di jam yang sama. Haleluya.